Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Joy Sendana Humuri. Saya salah seorang dosen dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Jurusan yang saya sekarang tempatkan adalah jurusan akuntansi. Program studinya akuntansi. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah mata kuliah terkait dengan audit dan juga eh, laporan keuangan, ya. Dan untuk kali ini saya akan membahas untuk pengajarannya, saya akan membahas tentang metode ataupun mata kuliah laboratorium audit. Metode yang diterapkan dalam pemahaman ini adalah jadi mahasiswa diberi tugas kasus dan kemudian akan melakukan audit atas kasus dan kemudian akan membuat laporan. Kode mata kuliah ini adalah AUD 41428. Nah, contoh yang untuk pembelajaran di kelas, kita akan melakukan ataupun mengambil untuk pembelajaran ini adalah pertemuan ke-11 dan 12 yang menyatakan tentang pengujian atas kas kecil, kas di bank, dan investasi, yaitu terkait dengan semuanya terkait dengan siklus keuangan. Nanti untuk capaian mata kuliah ini pada akhir periode itu akan membuat project audit laporan keuangan, ya. Jadi nanti pada akhir periode, pada akhir UAS, mahasiswa akan membuat project audit yaitu melakukan atau pada akhir membuat laporan keuangan auditan dan opini audit. Jadi ya, akan mengumpulkan tentang laporan keuangan dan opini audit, adjustment adjustment journals dan working trial balance dan working profit loss atau kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi. Nah, tujuan mata kuliah ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis kepada mahasiswa tentang keterampilan praktis dalam melakukan pengauditan yang biasa dilakukan oleh akuntan publik. Kasus kasus diberikan kepada mahasiswa, diberikan lengkap dan akan diselesaikan oleh mahasiswa dalam melakukan pembelajaran ini. Audit atas laporan keuangan untuk mata kuliah ini dimulai dari teori tentang pemahaman akan bisnis cycle atau bisnis klien, ya, karena dikasih kasus maka bisnis kliennya juga harus diketahui. Lalu akan atau mengetahui akun-akun yang terkait itu apa saja, kemudian penyusunan program audit, lalu akan melakukan penyelesaian kertas kerja serta penyusunan neraca laba rugi atau laporan keuangan auditan serta opini audit. Untuk mata kuliah ini, penilaian yang diberikan kepada mahasiswa adalah untuk tugas praktika bobotnya 50%, soft skill bobotnya 20%, dan nilai ujian 30%. Demikian, kita bisa menyaksikan selanjutnya adalah video tentang pembelajaran khususnya untuk chapter 11 dan 12, pertemuan 11 dan 12, yaitu tentang kas kecil dan kas di bank serta investasi atau audit atas siklus keuangan di kelas. Terima kasih. Halo, selamat siang anak-anakku sekalian. Nah, hari ini sekarang kita eh, mulai untuk kita sudah sampai di audit mata kuliah lab audit ya, lab audit. Tapi di materinya adalah materi untuk eh, siklus keuangan. Siklus keuangan itu ada dua. Siklus keuangan itu terdiri dari kalau sesuai dengan kasus itu terdiri dari eh, kas dan setara kas dan investasi ya, siklus keuangan yang kita punya ya dari PT Samudra Indah. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Saya buka dulu. Nah, audit atas siklus keuangan ini kasus di PT Samudra Indah Surabaya. Itu ada dua ya akun yang terkait yang mesti kita audit, yaitu akun kas dan setara kas dan akun investasi. Ya, investasinya terutama investasi saham. Lalu gambaran kasusnya di PT Samudra Indah Surabaya ini terkait dengan siklus keuangan itu adalah dia mempunyai kas kecil dan kas di bank serta
investasi saham. Kalau kas kecil dan kas di bank itu untuk pengeluaran dan penerimaan, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Ya, sedangkan investasi saham ini dia ada dua pada dua perusahaannya itu Sanubari dan PT Bahari Surabaya. Lalu kebijakan perusahaan terkait dengan kedua akun siklus ini adalah kalau kebijakan kas dan bank itu pengeluaran sampai dengan 500.000 ya kalau ini terkait dengan pengeluaran dan penerimaan kas ya kalau sampai dengan 500.000 dia pakai dana kas kecil. Dana kas kecil kalau di atas 500.000 kasir akan menggunakan dana kas di bank. Ya, jadi melalui rekening bank pengeluarannya. Ya, kalau penerimaan itu kan bisa tunai, bisa juga lewat bank. Ya, bisa tunai maksudnya langsung ke kasir ataupun juga lewat rekening bank. Biasanya dari ininya dari pelanggan. Kemudian pengelolaan kas kecil ini dia pakai sistem impress fund, ya perusahaan PT Samudra Indah ini menggunakan sistem impress fund dengan plafonnya 2 juta. Impress fund itu berarti dananya tetap, ya saldo di kas perusahaan harus tetap sebesar 2 juta, ya tetap 2 juta. Kemudian transaksi dana kas kecil itu karena dia modelnya waktu ngisi kas kecil baru dicatat transaksinya sehingga nanti akan ada kas kecil yang belum sempat tercatat. Ya, maksudnya pengeluaran dari kas kecil yang belum sempat tercatat pada akhir tahun. Itu bisa juga sudah tercatat semua tapi bisa juga belum karena tanggal pencatatan atau tanggal pencatatan transaksi pengeluaran kas melalui kas kecil itu cuma tanggal 10 dan tanggal 20. Jadi bisa jadi ada sisa atau bahkan tidak ada pada akhir periode atau akhir bulan misalnya. Ya, nah kalau kas kecil itu ada selisih, maka selisihnya tergantung sisi kurang atau selisih lebih. Kalau selisih kurang berarti ya tanggung jawab kasir karena kasir yang pegang uang. Tapi kalau selisihnya lebih dan itu material, maka itu harus diakui sebagai pendapatan bagi perusahaan. Ya. Lalu kalau kebijakan investasi karena ada pemilikan surat berharga saham, maka hari periode biasanya bagian accounting itu akan mendapatkan informasi dari Bank Niaga karena transaksi untuk investasi saham ini melalui Bank Niaga. Ya, jadi akan dapat informasi dari sana tentang apa adakah perubahan dari ini apa namanya pemilikan surat berharganya itu maksudnya apakah nambah, apakah berkurang dalam arti mungkin ada misalnya pembagian dividen seperti itu. Misalnya ada transfer dividen ya. Itu selalu melalui Bank Niaga. Kalau perusahaan itu perusahaan yang diinvestasikan untuk untung berarti kan ada dividen. Jadi akan lewat Bank Niaga. Oke. Lalu kalau uh, setelah itu temuan, kalau kita lihat temuannya atau audit findingnya itu ternyata posisi kas kecil pada 31 Desember itu ada perhitungannya. Perhitungan itu ada uang kertas sebesar segini ya. Ini ada perhitungannya. Lalu ada uang logam juga. Jumlahnya nanti ini harus dikalikan. Nah, eh, jumlah kas kecil kan 2 juta ya. Nah, uang yang ada di kas ini harus ditambahkan dengan kalau misalnya ada eh, apa istilahnya pembukuan atau penerimaan yang belum tercatat, misalnya BKK atau BKM yang belum tercatat. Nah, kebetulan temuan yang audit dapatkan adalah ada bukti kas kecil pengeluaran di akhir tahun yang belum dibukukan oleh uh, perusahaan, oleh bagian accounting karena masih ada di kasir. Ya, jadi sebetulnya jumlah antara uang kertas ya atau dan uang logam uang ini, uang tunai maksudnya, dan jumlah bukti kas keluar ini itu kalau jumlah semua harusnya 2 juta, ya kan? Tapi nanti kita harus mengkonfirmasi lagi apakah benar nggak perhitungannya nanti gitu. Oke. Kemudian rekonsiliasi bank yang temuan untuk audit terkait dengan kas di bank pada akhir periode 2009 itu belum buat sama sekali ya. Uh, rekonsiliasi bank belum buat. Karena rekonsiliasi bank itu kan harus dibuat karena biasanya ada ketidakcocokan antara perusahaan dan bank. Ya, saldo kas di Bank Niaga itu kalau menurut rekening koran berbeda dengan pembukuannya ternyata. Kalau di Bank Niaga ada 135, 450, sementara kalau menurut pembukuannya adalah 120 juta. Ya, seperti itu. Dan ada juga transaksi-transaksi yang belum dicatat. Seperti bisa kalian lihat di layar. Ya. Kemudian kalau kas di Bank Mandiri juga demikian. Rekening korannya itu adalah 175 ribu, 170 juta, 775 ribu. Sedangkan buku perusahaan nggak segitu, lebih kecil, 165, 225 ribu. Lalu pada tanggal 23 Desember, Bank Mandiri sama sekali ada belum mencatat transaksi cek, ya seperti itu ya. Nah ini ceknya sudah dikeluarkan oleh pihak perusahaan, oleh PT Samudra Indah, tetapi di bank, sorry, maksudnya sama pelanggan ataupun mungkin yang bukan pelanggan ya, biasanya supplier ya. Kalau kita bayar itu ke supplier, supplier itu belum mencairkan.
Jadi pemegang cek itu belum mencairkan. Seperti itu, belum mencairkan uangnya sehingga dianggap cek beredar, ya kan? Jadi antara pembukuan perusahaan dan pembukuan itu akan berbeda. Pembukuan perusahaan dan pembukuan di bank ataupun rekonsiliasi sorry ataupun rekening koran itu berbeda karena ada mungkin ada perbedaan di cek beredar, ya kan? Kemudian juga ada mungkin pembayaran piutang yang ternyata eh, mungkin langsung lewat bank tapi tidak diberitahukan ke perusahaan. Nah, itu harus kita lakukan rekonsiliasi. Kita harus bikin rekonsiliasi karena di kasus ini PT Samudra Indah belum membuat, ya. Kemudian, nah ini temuan kalau temuan investasi saham itu jumlahnya ada 325.500 terdiri dari investasi yang pada PT Sanubari dan investasi yang pada PT Bahari. Masing-masing bisa dilihat di sini. Perolehannya itu pada tahun 2004 untuk yang Sanubari dan 2003 untuk PT Bahari. Nah, pada tahun 2009 tahun berjalan, tahun yang diaudit itu ternyata ada transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan. Ya, sebetulnya bukan belum dicatat di dalam rekening atau pos investasi. Dia mencatatnya sebagai beban lain-lain. Ya, jadi mencatatnya beban lain-lain pada kas di bank niaga. Nah, itu kan sebenarnya keliru ya, karena harusnya dicatat di bagian investasi. Nah, ini harus ada perlu kita lakukan jurnal koreksi nanti. Ya, kemudian uh, ada informasi dari PT Sanubari dan PT Bahari bahwa mereka mencatatkan laba tahun berjalan, ya, laba tahun berjalan sebesar yang ada tercatat di layar dan juga membagikan dividen. Nah, ini juga karena masih belum mungkin karena masih belum apa istilahnya direalisasi jadi belum tercatat oleh pihak perusahaan. Jadi ini yang mesti kita lakukan uh, koreksi atas pencatatan nilai investasinya pasti berubah karena kalau ada pemain laba maka dengan sendirinya nilai transaksi perusahaan pada PT tersebut nilai investasi saham itu akan berubah, ya, akan bertambah. Kalau rugi sebaliknya akan berkurang. Lalu kalau ada pembagian dividen itu akan mengurangi, ya. Oke, baik. Kemudian, nah, apa yang mesti kita hasilkan dari sini? Kita harus membuat apa? Jurnal koreksi, yaitu jurnal entry untuk menyesuaikan, ya, untuk catatan yang masih boleh dikatakan masih kurang kurang tepat, ya, kurang wajar dalam artinya kalau di audit itu biasanya ngomongnya kurang wajar bukan kurang tepat, ya. Juga bukan bilang kurang benar karena kalau kurang benar itu uh, benar tuh mesti detail ya, tapi biasanya yang maksud dengan kurang tepat itu tergantung juga materialitasnya dan sebagainya, ya, terkait dengan PSAK yang berlaku. Oke. Kemudian kertas kerja pemeriksaan. Kita akan bikin top schedule dan supporting schedule nanti. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Saya kasih waktu, kasih kesempatan bagi mungkin Rijal atau siapa yang mau bertanya, Rijal atau Asmaul atau Naomi atau Gali atau Gali. Please bertanya ya. Halo, kedengarannya suara saya ya? Gitu ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Permisi Bu, saya mau tanya. Ya, Naomi. Di ya, di jurnal koreksi itu ada akun namanya pendapatan apa pan? Apa mah? Pendapatan pendapatan jasa giro. Nah, itu masuk ke nama akun apa ya Bu di WP WPT WPL itu. Nah, itu terus dia di luar usaha atau gimana? Oh, Terima pendapatan kasih. giro ya. Eh, nah, sebetulnya pendapatan jasa giro itu menurut kalian itu apakah masuk dalam usaha? Coba yang lainnya, coba mungkin Gali atau Feli atau mungkin Tidak, Alfi. Ibu. Siapa yang jawab nih? Saya, Anastasia. Sebutkan jawaban. Nah, jadi berarti dia masuk di pendapatan mana kira-kira Anastasia?
masuk di pendapatan lain-lain, tergolong di pendapatan di luar usaha. Nah, ya jadi gitu ya. Ya sudah dijawab oleh eh, teman kamu Anastasia. Begitu ya Naomi ya. Begitu ya Naomi ya. Udah dijawab sama temannya tadi. Ada yang mau tanya lagi silahkan, nggak apa-apa, silahkan. Ini kita terkait nanti dengan ini ya, apa adjustment sama kertas kerja pemeriksaan. Ada yang nanya nggak sih kertas kerja pemeriksaan seperti apa gitu? Kan sudah pada punya semua ya? Atau ada yang mau ngisi tentang kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja auditnya, top schedule, ya top schedule-nya gimana Bu? Nah, kayak gitu. Coba saya share ya, saya share. Ini nanti kita masukkan ke sini, yang tadi case opening-nya kita masukkan ke sini, ya kan? Tadi ada tuh yang uang tunai, uang kertas, itu kita masukin ke sini nanti. Oke? Lalu nanti kan ada tuh surat-surat berharga, ada nggak di situ yang jadi selain uang tunai? Kan tadi saya bilang bahwa jumlah uang dalam kas itu seharusnya 2 juta karena dia kan transaksi kas ataupun sistem pencatatan kas itu pakai sistem impress fund. Jadi harus tetap 2 juta totalnya sebetulnya. Jadi kita akan menjumlahkan antara uang dalam kas gitu dan surat-surat lainnya. Misalnya kalau ada surat berharga, tapi kalau cuma ada lain-lain bond, kwitansi dan sebagainya. Kalau kita tadi di kasus kita kan cuma adanya bond-bond itu tadi ya, BKK lah istilahnya ya. Itu yang belum dimasukkan. Itu nanti akan dipertemukan di sini. Lalu kalau ada selisihnya itu besar apa tidak gitu. Ya, kalau selisihnya besar apa tidak? Kalau selisihnya besar, itu harus di jurnal koreksi. Tapi kalau selisihnya nggak material gitu, nggak usah di jurnal koreksi. Ya. Dan kalau selisihnya besar dalam arti kurang, berarti kasirnya yang nanggung. Tapi kalau misalnya selisihnya kurang, berarti selisihnya lebih, itu berarti pendapatan bagi perusahaan. Ya, oke. Lalu, jadi nanti akan di sini. Kemudian ada jurnal koreksi ya. Untuk yang tadi kita ada ini. Nah, ini harus dibikin jurnal koreksi. Kan berarti jurnal koreksi keluar ya, kas keluar. Ya kan? Ada tercatat di tersimpan di kasir tetapi belum dibukukan. Nah, ini harus dibukukan karena per tanggal 31 Desember posisi kas itu harusnya sudah berkurang ini gitu loh ya. Harusnya berkurang dengan sebesar ini. Posisi per 30 September apakah 2 juta? Enggak 2 juta. Karena pengisiannya kan nanti gitu loh. Pada tanggal 10, tanggal 20. Apakah posisinya harus 2 juta? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kebanyakan tidak. Karena 31 Desember itu posisinya bukan posisi ngisi kas. Jadi ada transaksi-transaksi yang mungkin belum dicatat. Kalau belum dicatat kan berarti akan tidak sebesar 2 juta. Gitu. Sebesar impresnya tidak akan. Ya, posisi kasnya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin dari Gali, mungkin nanya apa Gali? Mungkin investasi atau apa? Silakan. Kok saya ngomong Gali aja ya? Yang lainnya ada juga dong. Nah, ini ada Asmaul, ada Anastasia tadi udah nanya. Ibu, saya izin tanya. Ini siapa nih? Siapa? Yang nanya siapa nih? Saya Anastasia, Ibu. Oke, Anastasia pinter banget ya, nanya mulu nih. Ya, oke. Gimana? Gimana, Nak? Bu, izin tanya. Ya, Misal nih, Bu, kan ada selisih kas antara, bisa jadi kayak antara kas kecil sama di rekonsiliasi bank itu. Nah, itu kapan sih, Bu, selisih kas itu dikatakan sebagai pendapatan lain-lain sama kayak dikatakan sebagai kerugian? oke. Jadi gini. Saya, kalian pasti gini ya, eh, ini harusnya dikerjakan, tetapi sepertinya saya harus memperlihatkan juga ya contohnya bahwa sebetulnya begini, kalau misalnya dia dikatakan kurang gitu ya, atau gimana? Coba Anastasia, maksudnya misalnya katakan kasnya 2 juta, tetapi ternyata kurang, atau gimana? Nah, seperti itu, Ibu. Kayak kasnya 2 juta, tapi ternyata kurang. Nah, itu Ya, gimana, Ibu? itu ya apa sih kasirnya harus nombok, kasirnya nombok. Ya ya kan kalau kurang kan berarti kan ada kekurangan kas tuh. Kasnya kan harusnya 2 juta. Oke, kalau misalnya kasnya berlebih aja ya, kasih contoh ya. Kalau misalnya kasnya lebih gitu ya. Bentar ya, kalau kasnya lebih
sorry sebentar. Kalau kasnya lebih, kita lihat. Nah, kalau kasnya lebih, ya kayak gini. Kalau kasnya lebih, ini kan lebih nih. Ternyata kan tadi kita kalau kita ngisikan kembali kan, gini ya. eh Sisa menurut buku kas ke tanggal 31 Desember ya, 2 juta ya. Kemudian ada mutasi yang belum dibukukan. Mutasi yang belum dibukukan bukan ini ya. Mutasi yang dibukukan maksudnya menurut buku kas, ini maksudnya kalau yang ada di eh, bagian akuntansi. Kalau ini uang dalam kas ini yang ada di kasir, ya. Jadi kasir ternyata semua udah mencatat dia sampai dengan 1 Desember pengeluaran itu ataupun posisinya 2 juta. Ya, masuk keluar distribusi tetap 2 juta, ya. Sampai dengan 31 Desember. Nah, tidak ada jumlah debit atau kredit yang belum dicatat, tidak ada sama sekali di bagian pembukuan. Lalu kalau uang dalam kas itu berarti uang yang dipegang oleh kasir. Dipegang oleh kasir ternyata itu seperti ini tadi kita udah masukkan ya ke situ ke ininya uang logam, kemudian uang kertas, itu hasilnya adalah 1452. Lalu tadi ini uang yang apa namanya yang tadi ada catatannya, lalu kemudian ada bon-bon tiket keluar yang belum dimasukkan. Nah, jadi jumlah uang tunai dan jumlah bon yang belum dimasukkan itu harus 2 juta. Pokoknya uang ada di kasir harus 2 juta. Nah, ternyata setelah dijumlahkan ini ada 2 juta 200 2 juta 2.500. Nah, ini kan ada kelebihan nih 2 juta 2.500. Nah, sebetulnya kalau misal ini gini, 2.500 itu nggak terlalu material, ya, nggak material. Tapi kalau dia material, ya misalnya sisinya material itu harus dianggap sebagai pendapatan, pendapatan lain-lain, ya. Jadi kalau seperti ini nggak usah di jurnal karena kan kelebihan, ya kan. Kalau kurang, ya kasihnya nombok kurang, ya masukkan aja. Kalau misalnya ada kekurangan, berarti kasihnya nombok. Berarti kan ada kekurangan ya. Kasirnya nombok, berarti akan menambah kas supaya jadi 2 juta. Katakan ini ternyata kekurangan gitu. Jadi ini mungkin 1 juta katakan ya jumlah yang setelah diperhitungkan itu jumlahnya 1 juta sekian gitu ya. Pas sampai 2 juta 1 juta, katakan 1 juta 900, 100 ribu kan lumayan besar tuh. Nah, kasir harus nombok. Ketika kasir nombok berarti dia ada ini dong, ada kas ya kan pada pendapatan lain-lain. Kayak gitu maksudnya kalau kurang ya. Jadi kasnya bertambah. Begitu ya, Anastasia paham ya? Anastasia paham ya? Halo? Anastasia paham, Anastasia? Halo? Halo? Anastasia? 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 Baru saya admit. Halo? Anastasia? Anastasia? Halo? Iya, Ibu. Ya, gimana? Yang saya jelaskan udah paham belum? Insya Allah Ibu sudah paham. Oh, gimana? Ada yang mau nanya nggak? Ya. Jadi hasilnya kalau kita masukkan semuanya, itu berarti nanti ada case of name seperti ini, ya kemudian ada eh, kas di bank itu kita akan koreksi, ya, ya itu kita harus bikin jurnal koreksi dulu, ya. Bikin jurnal koreksi dulu. Jurnal koreksinya seperti apa? Dari kasus-kasus yang tadi itu kita harus bikin jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksinya seperti apa yang harus kalian munculkan gitu loh. Di kasusnya ini kebetulan saya sudah punya jawabannya, tapi kalian harus harus tahu jurnal jurnal koreksinya seperti apa, ya kan? Jurnal koreksinya. Coba kita lihat ini ya, apa namanya jurnalnya ya. Jurnal koreksinya itu waduh. Nah, ini kas di bank, kas dan bank ya. Ya, ini ya. Jadi ada tadi beban-beban terus dikoreksi ya, beban-beban yang itu dibikin jurnal koreksi karena itu pengeluaran tetapi belum dicatat di akuntansi. Akuntansi harus mencatat seperti ini. Beban-beban pada kas kecil. Kemudian, tadi kan ada sisa giro kalau nggak salah, ya kan? Kas di banknya pada bank niaga. Kemudian ada juga beban administrasi, beban lain kas di bank niaga. Ini untuk mencatat eh, ada overstatement tadi. Ya, tadi ada yang kalian baca di kasusnya tadi yang saya sudah share itu ada overstatement sejumlah 60.000 sehingga harus dianggap sebagai beban.
Lalu ada beban administrasi yang belum dicatat, administrasi dari bank niaga. Ini untuk kas dan bank cuma begini aja sudah, nggak ada lagi. Nah, ada yang mau bertanya tentang investasi? Kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut ke terkait dengan laporan arus kas yang seperti ditanyakan. Karena itu pembahasannya tersendiri nanti. Sebetulnya di laporan audit itu harus ada, karena laporan keuangan itu terdiri dari macam-macam kan laporan keuangan. Ada laporan keuangan raca, laba rugi, kemudian arus kas juga. Em, ada apa lagi? Catatan laporan keuangan. Lalu ada apa lagi ya? Selain itu ada 5 kan laporan keuangan itu bentuk laporan keuangan. Kalau arus kas itu kan sebetulnya dia menjelaskan lebih jelas dari posisi kas perusahaan. Jadi, jadi kita lihat apa posisi kas itu kita bisa lihat lebih rinci itu di laporan arus kas. Ya, seperti itu. Tapi kita di sini kita belum sampai ke sana. Kita belum sampai bikin laporan keuangan juga. Kita baru cuma kertas kerja utama dan kertas kerja pendukung untuk siklus keuangan saja. Begitu. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada yang bertanya. Halo Ria, tidak bertanya? Ria nggak nanya Tidak, Ria? Bu, sudah cukup. Oke, Sudah baik. cukup, Bu. Baik, baik. Coba yang lainnya coba dinyalakan, bisa nggak sih dinyalakan semua videonya? Jadi bisa kalau ada di ini kelihatan semua gitu. Jangan tulisan doang nih. Ivan juga, Mas Maul juga. Ini banyak banget nih yang nggak kelihatan wajahnya. Nah kan, kayak gini kan. Wajahnya nggak ketok KB wajahnya. Nah gimana coba? Ini banyak nggak kelihatan nih wajahnya. Ya, tolong dinyalakan. Nah itu kan ada Rangga. Rangga nggak nanya. Rangga diam aja. Oke. Ya ada Rangga nggak nanya. Oke, kalau begitu semua udah ngerti ya maksud saya ya. Nanti ini saya cuma memperlihatkan jawaban saya saja. Nanti kalian tetap harus membuat gitu ya. Sepintas kan nggak bisa ini ya. Kalian harus tetap membuat laporan keuangan apa laporan kertas kerjanya. Ya, begitu ya. Semuanya paham ya? Paham. Oke, terima Iya, kasih Bu. kalau ya. Kalau gitu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.